Perkenalkan, nama saya Ivan Zamorano dari kelas 11 TKP 2 nomor absen 8. Golkar menjadi salah satu partai politik ketua di Indonesia. Partai berlambang pohon beringin itu pernah berkuasa selama puluhan tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Tak heran jika partai ini lekat dengan kesan partai Orde Baru. Lahir sejak puluhan tahun yang lalu, nama Golkar hingga kini masih berkibar. Lahirnya Golkar lahir kolaborasi gagasan tiga tokoh, yakni Soekarno, Supomo, dan Ki Hajar Dewantara. Lahirnya Golkar dikutip dari laman resmi Partai Golkar, ketiganya mengajukan gagasan integralistik kolektivitis sejak 1940. Saat itu gagasan tiga tokoh ini dinamakan golongan fungsional. Nama ini baru diubah dalam bahasa Sangsekerta menjadi golongan karya pada 1959. Pada awal berdiri Golkar bukan merupakan sebuah partai, melainkan perwakilan golongan ide awal Golkar, yaitu sebagai sistem perwakilan atau alternatif dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Perwakilan ini diharapkan bisa mempresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk demokrasi. Wujud demokrasi inilah yang kerap disuarakan oleh Soekarno, Supomo, maupun Ki Hajar Dewantara. Golkar baru beralih menjadi sebuah partai politik di akhir kepemimpinan Soekarno pada tahun 1964. Ini bermula dari pendirian sekretariat bersama golongan karya oleh Soeharto. Sekber Golkar menaungi puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana buruh tani, dan nelayan. Ketika itu Sekber Golkar dibentuk sebagai partai politik untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia. Golkar pertama kali mengikuti pemilu di tahun 1971. Mereka berhasil memenangkan suara sebesar 62,8% dan mendapat 227 kursi di DPR. Sebelum itu, pada tahun 1970, pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 6 tahun 1970 yang di dalamnya menyatakan bahwa pegawai pemerintah harus memiliki loyalitas, tidak boleh memiliki kaitan apapun dengan partai politik. Setelah di era Orde Baru, Golkar hampir selalu memenangkan pemilu. Perolehan suara partai tersebut berkisar di angka 60-70%. Perolehan suara Golkar anjlok saat pemilu 1999 atau ketika Soeharto sudah tidak menjabat sebagai presiden. Saat itu hanya mendapat 22% dari suara total. Kepemimpinan Golkar lebih bertumpu pada militer. Ini dibuktikan dari para perwira TNI yang menjabat ketua umum partai tersebut. Visi dan misi. Dilansir dari laman Golkar, visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang berdaulat, maju, modern, damai, adil, dan makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan martabat dalam pergaulan dunia. Misi dari Golkar adalah menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.